Suara yang dijamin negara. Kebebasan berpendapat dalam demokrasi Indonesia. Bolehkah rakyat mengkritik pemerintah? Bolehkah warga biasa menyampaikan ketidaksetujuannya? Apakah kritik bisa dipidana? Atau justru kebebasan berpendapat adalah hak yang dijamin oleh negara? Indonesia berdiri di atas prinsip demokrasi. Dalam sistem demokrasi, rakyat bukan hanya memiliki hak memilih pemimpin, tetapi juga memiliki hak untuk berbicara, mengkritik, memberi masukan, bahkan menyampaikan ketidaksetujuan terhadap kebijakan pemerintah. Hak tersebut memiliki landasan hukum yang berlapis-lapis. 1. Pancasila sebagai dasar filosofis. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan garis miring perwakilan. Artinya, demokrasi Indonesia dibangun atas musyawarah, partisipasi rakyat, dan penghormatan terhadap pendapat orang lain. Tanpa kebebasan berpendapat, demokrasi hanya menjadi formalitas. 2. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusional tertinggi. Pasal 28E ayat 3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28F. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta menyampaikan informasi. Dengan demikian, hak berbicara dan mengkritik dijamin langsung oleh konstitusi. 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang bebas memiliki dan menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Undang-undang ini mengatur bentuk penyampaian pendapat seperti demonstrasi, unjuk rasa, pawai, rapat umum, mimbar bebas. Demonstrasi bukan kegiatan yang membutuhkan izin pemerintah, melainkan cukup pemberitahuan kepada kepolisian. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 atau Undang-Undang ITE. Di era digital, kebebasan berpendapat juga berlaku di media sosial. Namun kebebasan tersebut memiliki batas, tidak memfitnah, tidak mengancam, tidak menyebarkan hoaks, tidak menimbulkan kebencian berbasis SARA, karena kebebasan berpendapat bukan berarti bebas merugikan orang lain. Hubungan antar dasar hukum. Pancasila memberikan nilai, Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan, Undang-Undang Hak Asasi Manusia memperkuat hak warga negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 mengatur pelaksanaannya di ruang publik. Undang-Undang ITE mengatur pelaksanaannya di ruang digital. 10 contoh yang mudah dipahami masyarakat. 1. Mengkritik jalan rusak di media sosial. Hal ini pada prinsipnya diperbolehkan dalam negara demokrasi. Misalnya, seseorang mengkritik atau menulis, jalan di daerah ini sudah rusak bertahun-tahun. Pemerintah daerah perlu segera memperbaikinya. Pernyataan seperti ini merupakan bentuk kritik terhadap pelayanan dan kebijakan publik. Tujuannya adalah menyampaikan aspirasi serta mendorong pemerintah agar segera melakukan perbaikan demi kepentingan masyarakat. Selama disampaikan dengan cara yang wajar, tidak mengandung fitnah, berita bohong, maupun penghinaan terhadap individu tertentu, kritik seperti ini termasuk bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin oleh hukum di Indonesia. Dengan demikian, menyampaikan keluhan mengenai jalan rusak dan meminta pemerintah daerah untuk segera bertindak merupakan contoh penggunaan hak kebebasan berpendapat yang sah dan diperbolehkan. 2. Demonstrasi. Contoh kedua yang mudah dipahami masyarakat adalah menyampaikan pendapat melalui demonstrasi atau unjuk rasa. Dalam sistem demokrasi di Indonesia, demonstrasi merupakan salah satu bentuk kebebasan berpendapat yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Bentuk demonstrasi dapat bermacam-macam. Misalnya, demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Demonstrasi yang menuntut pemberantasan korupsi. Demonstrasi buruh yang menuntut kenaikan upah yang layak. Demonstrasi petani yang menolak penggusuran tanah. Atau demonstrasi mahasiswa yang mengkritik kebijakan pemerintah. Semua contoh tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari hak warga negara untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya kepada pemerintah.
Namun, pelaksanaan demonstrasi harus tetap dilakukan secara damai dan bertanggung jawab. Demonstrasi tidak boleh disertai dengan perusakan fasilitas umum, tidak boleh melakukan tindakan anarkis, dan tidak boleh membawa senjata atau benda berbahaya yang dapat mengancam keselamatan orang lain. Dengan demikian, selama dilakukan secara tertib, damai, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demonstrasi merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 sebagai bagian dari kehidupan demokrasi di Indonesia. 3. Mahasiswa berorasi di kampus. Contoh ketiga yang mudah dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah mahasiswa yang berorasi di lingkungan kampus. Kegiatan ini pada dasarnya diperbolehkan dan merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin dalam negara demokrasi. Di lingkungan perguruan tinggi, kegiatan tersebut dikenal sebagai mimbar bebas, yaitu sarana bagi mahasiswa untuk menyampaikan gagasan, kritik, maupun aspirasi mengenai berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat, bangsa, dan negara. Melalui orasi, mahasiswa dapat menyampaikan pendapat mengenai kebijakan pemerintah, isu pendidikan, masalah sosial, pemberantasan korupsi, perlindungan lingkungan, maupun berbagai isu lainnya yang dianggap penting bagi kepentingan umum. Penyampaian aspirasi melalui mimbar bebas merupakan bentuk partisipasi masyarakat, khususnya kalangan akademisi, dalam kehidupan demokrasi. Namun, pelaksananya tetap harus dilakukan secara tertib, damai, dan menghormati hak orang lain. Dengan demikian, mahasiswa yang berorasi di kampus untuk menyampaikan pandangan dan aspirasi secara bertanggung jawab merupakan bentuk penyampaian pendapat yang sah dan menjadi bagian dari tradisi demokrasi serta kebebasan akademik di Indonesia. 4. Warga menulis surat terbuka kepada Presiden. Contoh keempat yang mudah dipahami masyarakat adalah ketika seorang warga menulis surat terbuka kepada Presiden. Hal ini pada dasarnya diperbolehkan dan merupakan bagian dari hak warga negara untuk menyampaikan pendapat serta aspirasi dalam kehidupan demokrasi. Misalnya, seorang warga menulis surat terbuka yang berisi harapan, kritik, atau masukan mengenai pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, pemberantasan korupsi, maupun kebijakan pemerintah lainnya. Surat terbuka tersebut dapat disampaikan melalui media massa, media sosial, atau berbagai sarana komunikasi lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat. Penyampaian pendapat melalui surat terbuka bukanlah tindakan yang dilarang. Justru hal tersebut merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan menyampaikan aspirasi kepada para pemimpin negara. Namun, isi surat terbuka tetap harus disampaikan secara bertanggung jawab, berdasarkan fakta, serta tidak memuat fitnah, berita bohong, maupun penghinaan terhadap kehormatan seseorang. Dengan demikian, menulis surat terbuka kepada Presiden merupakan bentuk penyampaian aspirasi yang sah dan menjadi bagian dari budaya demokrasi yang menghargai kebebasan berpendapat serta partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 5. Demonstrasi mahasiswa mengkritik kebijakan pemerintah. Contoh kelima yang mudah ditemui dalam kehidupan demokrasi adalah demonstrasi mahasiswa yang mengkritik kebijakan pemerintah. Kegiatan ini pada dasarnya dilindungi oleh hukum dan merupakan bagian dari hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Dalam negara demokrasi, mahasiswa memiliki hak untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Mahasiswa juga berhak menyampaikan aspirasi dan pandangannya mengenai berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Selain itu, mahasiswa dapat menyatakan penolakan maupun dukungan terhadap suatu kebijakan yang dianggap berdampak bagi kepentingan publik. Perbedaan pendapat antara mahasiswa dan pemerintah merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Karena itu, pemerintah tidak boleh melarang demonstrasi hanya karena isi tuntutan atau pandangan yang disampaikan berbeda dengan kebijakan atau pendapat pemerintah. Selama demonstrasi dilakukan secara damai, tertib, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, kegiatan tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang sah dalam mengawal jalannya pemerintahan. Dengan demikian, demonstrasi mahasiswa yang mengkritik kebijakan pemerintah merupakan salah satu wujud kebebasan berpendapat yang dijamin dan dilindungi oleh hukum sebagai bagian dari kehidupan demokrasi di Indonesia. 6. Membuat video kritik terhadap pemerintah. Contoh keenam yang mudah dipahami masyarakat adalah membuat video yang berisi kritik terhadap pemerintah. Dalam negara demokrasi, tindakan ini pada dasarnya diperbolehkan
dan merupakan bagian dari hak kebebasan berpendapat yang dimiliki oleh setiap warga negara. Melalui video yang diunggah di media sosial atau platform digital lainnya, masyarakat dapat menyampaikan pandangan, kritik, saran, maupun masukan terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap perlu diperbaiki. Misalnya, mengkritik pelayanan publik yang kurang memadai, pembangunan yang belum merata, atau kebijakan yang dinilai kurang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Kritik seperti ini merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan mendorong terciptanya tata kelola yang lebih baik. Namun, kebebasan berpendapat juga harus disertai dengan tanggung jawab. Karena itu, isi video harus disampaikan berdasarkan fakta dan tidak boleh berisi fitnah, berita bohong, maupun tuduhan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Dengan demikian, membuat video yang berisi kritik terhadap pemerintah merupakan tindakan yang diperbolehkan oleh hukum dan menjadi bagian dari kehidupan demokrasi selama dilakukan secara jujur, bertanggung jawab, dan menghormati hak serta kehormatan orang lain. Contoh yang bukan merupakan contoh kebebasan berpendapat yang dilindungi, melainkan termasuk penyalahgunaan kebebasan berpendapat atau bentuk penyampaian pendapat yang melampaui batas hukum. Apabila daftar sebelumnya berisi contoh-contoh kebebasan berpendapat yang sah, maka contoh nomor 6 sampai 9 dapat dimasukkan ke dalam kategori contoh penyampaian pendapat yang tidak dilindungi hukum. 10. Membuat meme satir atau kritik terhadap kebijakan pemerintah. Pada prinsipnya diperbolehkan. Contoh ke-10 yang mudah dijumpai di era digital adalah membuat meme satir atau konten yang berisi kritik terhadap kebijakan pemerintah. Pada prinsipnya tindakan ini diperbolehkan dan merupakan bagian dari kebebasan berpendapat dalam kehidupan demokrasi. Melalui meme, karikatur, atau bentuk satir lainnya, masyarakat dapat menyampaikan kritik, pendapat, maupun aspirasi terhadap kebijakan publik dan para pejabat yang menjalankan pemerintahan. Kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi, karena masyarakat memiliki hak untuk mengawasi dan memberikan masukan terhadap jalannya pemerintahan. Namun, kebebasan tersebut harus digunakan secara bertanggung jawab. Meme atau konten yang dibuat tidak boleh mengandung fitnah atau tuduhan yang tidak berdasarkan fakta. Tidak boleh memuat ancaman atau ajakan untuk melakukan kekerasan, dan tidak boleh menyebarkan informasi palsu atau kebohongan yang dapat menyesatkan masyarakat. Dengan demikian, membuat meme satir atau kritik terhadap kebijakan pemerintah pada dasarnya merupakan bentuk kebebasan berpendapat yang diperbolehkan dan menjadi bagian dari budaya demokrasi selama dilakukan secara bertanggung jawab serta tetap menghormati hukum dan hak orang lain. Pesan penutup: dalam negara demokrasi, rakyat tidak diwajibkan untuk selalu setuju dengan pemerintah. Perbedaan pendapat merupakan sesuatu yang wajar dan justru menjadi salah satu ciri kehidupan demokrasi yang sehat. Demokrasi hidup karena adanya ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, gagasan, dan aspirasi secara terbuka. Di Indonesia, kebebasan berpendapat telah dijamin oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tahun 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan, menyampaikan pendapat di muka umum serta berbagai ketentuan hukum lainnya, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Semua aturan tersebut memberikan ruang bagi rakyat untuk berbicara, menyampaikan kritik, serta berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, kebebasan selalu berjalan beriringan dengan tanggung jawab, karena pada hakikatnya, demokrasi bukanlah tentang membungkam suara yang berbeda. Demokrasi adalah tentang memastikan bahwa setiap suara dapat disampaikan secara damai, bertanggung jawab, dan tetap menghormati hak serta martabat orang lain. Dalam demokrasi, suara rakyat bukanlah ancaman bagi negara. Justru suara rakyat adalah salah satu fondasi berdirinya negara. Karena negara yang kuat bukanlah negara yang tidak memiliki kritik, melainkan negara yang mampu mendengar, menghargai, dan merespons suara rakyatnya dengan bijaksana.